Ada mungkin yang bisa menjelaskan sedikit tentang asam basa? Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH negatif. Oke. Dampaknya apa kira-kira? Kalau air asam atau basa? Kalau sifatnya asam bagaimana dampaknya? Kalau sifatnya basa bagaimana dampaknya? Ada yang bisa jawab? Kalau dia sifatnya asam, Bu, bersifat korosif atau mengikis. Contohnya pada besi. Oke. Kalau sifatnya basa? Kalau basa pelepuhan bukan, Bu? Kenapa? Kalau dampak dari basa itu dia mengakibatkan pelepuhan. Oke, pada kulit. Oke. Ada lagi mungkin yang mau nambahin? Kalau asam sama basa itu pH-nya di berapa sih rentangnya? Basa di atas 7. pH di atas 7. Basa di atas 7, Bu. Kalau asam Kalau basa di atas 7, kalau asam di bawah 7. iya, Bu. Oke. Jadi kalau prinsip dasar dari asam basa sudah seperti kita tahu ya, biasanya diekspresikan atau disimbolkan dengan istilah pH. Nah, ada pun metode dari pengukuran pH ini biasanya menggunakan berbagai macam metode. Ada bisa menggunakan untuk sekadar asam basa itu bisa menggunakan kertas lakmus. Kalau yang berupa angka itu bisa menggunakan kertas pH universal atau menggunakan pH meter kalau alat. Kalau kertas lakmus mungkin pemanfaatannya hanya untuk sekedar mengetahui apakah larutan itu asam atau basa saja. Tapi kalau sudah menggunakan kertas indikator pH atau kertas pH universal, nah itu biasa sudah ada angkanya, rank angkanya sekitar sekian berdasarkan warna ya, warna dari penyerapan di kertas pH-nya nanti. Nah, kalau misalnya lebih canggih lagi, kalau sudah ada alatnya, boleh bisa menggunakan pH meter. Nah, kalau pH meter itu langsung angkanya berapa. Oke, saya skip dulu yang tadi ya. Jadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah asam basa itu biasanya menggunakan diagram konsentrasi logaritmik. Nah, jadi seperti tadi kalau untuk mencari pH, berarti rumusnya tadi menggunakan pH sama dengan MILOP. Ini pelajaran SMA ya. Pelajaran SMA ini kalau hitung-hitungan, pH sama dengan MILOP H+ atau konsentrasi H+-nya. Kalau POH berarti sama dengan MILOP konsentrasi OH-nya. Ini dia diagram konsentrasi logaritmis untuk asam asetat. Perlu kita terlalu apa yang kali ya, kita nggak sampai ke sana. Nah, kalau misalnya kita bicara asam basa juga kita bisa ada ini ya, mungkin pernah mengenal ini ya, titrasi. Ada yang udah pernah nyobain titrasi nggak? Titrasi itu bisa berfungsi untuk ini ya, untuk menetralkan suatu larutan yang sifatnya asam atau sifatnya basa. Nah, biasanya kalau titrasi itu biasanya menggunakan ini ya, larutan larutan PP. Nah, larutan PP itu dia kalau dia di asam itu warnanya itu pink. Kalau dia basa dia bening. Nah, jadi biasanya bisa digunakan biasanya kalau ingin mengubah dari asam ke netral.
Jadi kelihatan perbedaannya dari warna pink menjadi warnanya bening, tidak berwarna. Sudah ada titrasi. Nah, sampai sekarang saya belum sempat untuk upload ininya, untuk praktek. Mudah-mudahan minggu ini. Saya mau maaf juga sebelumnya, saya janji sebenarnya hari Sabtu kemarin atau Minggu kemarin, tapi memang ada beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Terpaksa saya pending dulu. Mudah-mudahan minggu ini bisa. Nanti kalau sudah saya submit ke dalam LMS, nanti saya kabari segera mungkin. Jadi nanti juga ada tentang asam basa, bagaimana pengukurannya menggunakan titrasi. Oke. Nah, jadi di dalam asam basa itu kebanyakan sistem air alaminya itu didominasi oleh interaksi antara ion karbonat yang sifatnya itu basa kuat dengan asam lemah atau H2CO3. Nah, asam karbonat ini biasanya dihasilkan dari pelarutan gas karbon dioksida atmosfer di dalam air, lalu adanya dekomposisi materi organik di dalam air. Nah, itu biasanya menghasilkan berbagai macam asam karbonat. Nah, asam karbonat juga setimbang dalam medium cair dengan ion karbonat atau HCO3- yang bisa juga disebut dengan ion hidrogen karbonat. Nah, kalau ion hidrogen itu dihasilkan dari dari dekomposisi atau deionisasi dari asam karbonat menjadi H+ ditambah ion bikarbonatnya. Nah, sumber dominan dari ion karbonat adalah batu-batuan kapur yang berbentuk CaCO3. Lalu juga ada garam yang hampir CaCO3 ini merupakan bagian dari garam yang hampir tidak bisa larut. Nah, sebagian kecil pun kalau ada yang bisa melarut dalam air itu berupa reaksinya CaCO3 bisa terlarut menjadi Ca2+ ditambah CO3 2-. Tapi itu hanya sangat-sangat sedikit. Nah, air alami yang terpapar ke dalam batuan kapur itu disebut sebagai calcareous waters. Nah, ion karbonat yang terlarut itu bertindak sebagai suatu basa yang bisa menghasilkan sebuah ion karbonat dan juga ion hidroksida dalam air. Jadi dia menghasilkan OH- di dalam air. Dan juga ion karbonat tadi ya, ion karbonat. Kalau di dalam air, kalau dia terlarut, yang dilepaskan adalah OH- bersifat basa. Ini merupakan reaksi-reaksi yang terjadi dalam 3 fase alami, baik di dalam udara, dalam air, maupun di dalam batu atau sedimen atau tanah. Jadi kalau di udara, yang bentuknya ini ya, asam karbonat di dalam udara bisa dilepaskan menjadi CO2 atau gas karbon dioksida. Lalu kalau di dalam air, nah kalau dia bereaksi dengan air, tadi ya, dia melepaskan OH- dan juga ion karbonat. Nah, kalau di dalam batuan, tanah, ataupun sedimen, dia berupa kalsium karbonat atau CaCO3. Jadi dia bisa bereaksi dengan kalsium. Terbentuklah CaCO3 berupa padatan. Kalau dalam air, OH- dan ion karbonat. Kalau dalam udara, berupa CO2. Nah, unsur anorganik yang terlarut di dalam air tawar dan juga air laut itu mempunyai sifat asli dalam mineral dan juga atmosfer. Jadi CO2 dari atmosfer itu menghasilkan suatu asam yang bisa bereaksi dengan basa-basa di dalam batu-batuan. Jadi kalau CO2-nya di atmosfer itu banyak, juga bisa menjadikan atau bisa menimbulkan terjadinya hujan asam. Walaupun dia mungkin ini ya dibandingkan dengan SOX dan juga NOX, COX ini tidak terlalu dominan kali. Yang dominan itu yang bisa menghasilkan hujan asam itu adalah dari SOX dan juga NOX. Nah, air juga dapat kehilangan CO2 ke sedimen akibat reaksi presipitasi. Ada yang bisa menjelaskan apa sih itu reaksi presipitasi? Apa sih reaksi presipitasi itu? Adalah proses terbentuknya padatan atau endapan di dalam sebuah larutan sebagai hasil dari reaksi kimia. Oke, jadi presipitasi itu adalah pengendapan atau endapan. Nah, jadi dia di kandungan dari CO2 di dalam air juga bisa masuk ke dalam sedimen. Itu tidak bisa dipungkiri ya, bisa bereaksi lalu berikatan ke sedimen dan terendapkan. Nah, reaksi-reaksi dari pelarutan dan presipitasi dengan kalsium karbonat atau CaCO3 dan suatu kerak bumi yang mengandung mineral atau fosfat. Ini reaksinya ya. Ini dia. Jadi dia bisa berupa kalsit, berupa albit, atau berupa kaolinit.
Nah, kalau ada kalsit, albit, kaulinit, nah ini termasuk dari jenis-jenis ini ya, jenis-jenis lempung atau tanah liat. Nah, kalau kaulinit ini merupakan tanah liat atau tanah lempung yang biasanya digunakan untuk membuat batu bata. Nah, ini yang paling baik digunakan adalah yang jenis kaulinit. Karena apa? Karena dia teksturnya itu memadat. Berbeda dengan ini ya, berbeda dengan montmorillonite. Nah, ada juga jenisnya salah satu lagi yang jenis tanah liat berupa montmorillonite. Nah, kalau itu contohnya itu adalah biasanya terkandung dalam tanah-tanah yang ada di Jawa-Jawa sana. Jadi kalau tanah yang mengandung montmorillonite itu biasanya saat musim kemarau tanahnya itu retak-retak jadinya, pecah-pecah. Itu berarti tanah liatnya itu mengandung montmorillonite. Nah, kenapa sih bisa pecah-pecah? Nah, karena montmorillonite itu dia menyerap banyak air. Dia daya serap airnya itu tinggi, berbeda dengan kaulinit. Kalau kaulinit ini daya serap airnya tidak terlalu tinggi. Nah, jadi kalau misalnya tanah kita pada musim kemarau tidak retak-retak, nah berarti dia tanah liat yang terkandung di dalam tanah tersebut berarti jenisnya adalah kaulinit. Nah, CO2 di atmosfer itu juga dapat berasal dari aktivitas gunung berapi, dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, juga dari fotosintesis, lalu juga respirasi dan oksidasi dari makhluk hidup itu biasanya memegang peranan penting di dalam pertukaran biokimia antara air dan biomasa. Dan spesies karbonat itu biasanya terlarut ikut serta dalam reaksi-reaksi asam basa homogen dan heterogen dan reaksi pertukaran dalam litosfer dan juga atmosfer. Jadi karbonat ini sangat penting dalam mengatur pH dan juga komposisi air secara alami. Jadi kalau dalam sistem terbuka, substansi volatil, nah ini ada istilah volatil lagi. Ada bisa tahu apa sih volatil itu apa sih? Kelompok unsur kimia dan senyawa kimia dengan volatilitas rendah yang berhubungan dengan planet atau kerak bulan dan atau atmosfer. Ada yang mungkin lebih gampang lagi? Volatil itu apa sih? Lebih sederhana lagi, ada paling singkat saja. Volatil. Mudah berubah menjadi menjadi uap. Oke, mudah menguap artinya. Jadi substansi volatil adalah zat-zat atau substansi yang mudah menguap. Nah, yang dapat dipindahkan antara fase air dan gas. Jadi sejumlah total materi di dalam sistem itu akan konstan, jadi akan tetap. Jadi kalau dia sistem terbuka, berarti antara antara fase air ataupun fase gas itu dia jumlahnya itu total materi itu akan tetap ada tidak berubah. Lalu yang kedua adalah sistem terbuka B, yaitu pada fase air tertutup terhadap fase gas itu tidak terjadi perpindahan ke fase gas. Kalau tadi kan volatil, berarti ada perubahan dari air menjadi uap atau gas ya. Tapi kalau ini tidak berubah, tidak terjadi perpindahan ke fase gas atau tidak terjadi perubahan H2CO3 H2CO3 reaktif namanya itu kalau ada bintangnya, atau NH3 diperlakukan sebagai unsur non volatil. Nah, kalau volatil tadi adalah mudah menguap. Jadi kalau non volatil kebalikannya berarti tidak mudah menguap. Lalu yang ketiga adalah sistem tertutup. Nah, di mana terjadi perpindahan materi ke lingkungan, seperti contoh air yang dalam keadaan setimbang dengan atmosfer, dicirikan oleh adanya tekanan parsial CO2 dalam tekanan CO2 yang konstan. Lalu yang keempat adalah dalam sistem tertutup di mana tidak ada perpindahan materi dan energi ke lingkungan. Jadi dia tetap di dalam sistem. Jadi dalam larutan karbonat sederhana, konsentrasi dari kesetimbangan alami interdependen dari masing-masing komponen larutan seperti CO2, H2CO3, ion karbonat, lalu ada H+, dan juga OH-, itu biasanya dapat dideskripsikan secara sempurna oleh 6 persamaan. Jadi persamaan yang tepat biasanya yang terdiri dari 4 hubungan kesetimbangan, yaitu yang pertama kesetimbangan hidrasi namanya. Jadi di mana H2CO3-nya dapat terurai menjadi CO2 ditambah H2O. Lalu yang kedua adalah konstanta asiditas atau keasaman H2CO3 yang pertama.
Yang ketiga, konstanta asiditas H2CO3 yang kedua. Dan yang terakhir adalah produk ion dari air. Dan dua keseimbangan konservasi yang menjelaskan suatu konsentrasi dan juga elektronetral atau proton. Ada yang tahu apa itu proton? Ada proton, elektron. Ini pelajaran SMA ya. Apa sih proton, elektron itu? Ion positif. Masalah. Oke, kalau proton ion positif, kalau elektron ion negatif. Ion negatif. Oke, jadi total konsentrasi dari analitik dari CO2 yang terlarut itu berupa H2CO3, konsentrasi H2CO3 sama dengan konsentrasi dari CO3 ditambah dengan konsentrasi H2CO3. Dan kesetimbangannya biasanya kesetimbangan reaksinya berupa H2O ditambah CO2 menghasilkan reaksi setimbang ya, kanan kiri bisa terbentuk H2CO3. Nah, biasanya terletak jauh di kiri dan kebanyakan fraksi CO2 itu tidak terionisasi dalam bentuk CO2 aqueous. Aqueous itu terlarut ya, terlarut dalam air. Oke, ini rumus-rumus. Nggak terlalu paham nih. Saya masuk langsung aja ya ke alkalinitas. Jadi alkalinitas ini merupakan kapasitas air untuk menerima proton. Berarti kapasitas air atau kemampuan air untuk menerima ion H+ atau ion positif. Nah, alkalinitas ini sangat penting di dalam pengolahan serta pada untuk kondisi kimia dan biologi air alami. Jadi seringkali alkalinitas air itu harus diketahui untuk menghitung jumlah bahan kimia yang harus ditambahkan ke dalam sistem pengolahan air. Jadi kalau air dengan alkalinitas tinggi artinya pH-nya itu tinggi dan biasanya mengandung tingkat dissolved solid tinggi. Dissolved solid itu adalah artinya padatan terlarut ya, padatan terlarut yang tinggi. Sehingga apa, kalau dia misalnya mengandung tingkat dissolved solid yang tinggi, itu artinya dapat menyebabkan kerusakan pada boiler dan juga proses-proses makanan dan sistem penyediaan air. Ini berarti tidak baik digunakan. Makanya biasanya perlu sekali alkalinitas air itu dihitung atau diukur. Nah, alkalinitas ini berperan dalam menentukan kemampuan air untuk mendukung pertumbuhan alga dan kehidupan perairan lainnya. Jadi dia biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kesuburan air. Karena apa? Karena dia mempengaruhi karena adanya pengaruh dari sistem buffer dari alkalinitas. Lalu juga alkalinitas itu berfungsi sebagai reservoir untuk karbon anorganik. Apa tuh sih reservoir? Ada bisa jelaskan? Reservoir itu apa? Tempat penyimpanan barang-barang cadangan, Bu. Ada lagi? Reservoir. Sistem batuan dan sistem fluida. Apa? Apa tadi jawabannya? Sistem batuan dan sistem fluida. Sistem fluida. Selain itu ada lagi, apa sih reservoir itu? Tempat terakumulasinya minyak dan gas di dalam bumi yang dapat berbentuk perangkat struktur atau perangkat stratigrafi. Oke, selain itu apa lagi? Masih belum kena. Apa sih reservoir itu?